Oke, baik. Jadi kita di sini bakal menjelaskan terkait materi mata kuliah manajemen dan evaluasi ekonomi industri kimia. Nah, yang pertama itu ini udah pertemuan ketiga ya teman-teman. Yang pertama yang bakal saya sampaikan atau jelaskan ya pada share screen-nya adalah construct AON diagram. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ini ada tabel, ada activity, predecessor, kemudian ada duration atau waktu. Nah, untuk activity di sini ada berupa huruf A sampai G, kemudian predecessor ini siapa sih yang mempengaruhinya gitu. Nah, itu ada huruf juga, kemudian di sini durasi itu ada atau waktunya di sini ada ditentukan ya. Kemudian pertama kita mulai dari start dulu, kita buat lingkaran start, kemudian kita lihat activity yang untuk yang huruf A, ini ya huruf A, itu untuk durasinya itu ada dua. Predecesornya strip, kenapa? Karena kan setelah startnya dia langsung ke A gitu. Jadi langsung aja kita tulis activity-nya A, kemudian durasinya tuh 2 atau waktunya 2. Kemudian kita lanjut ke B, sama juga ya dari start langsung ke B. Kemudian untuk waktunya 6 jadi koma 6. Kemudian berikutnya itu adalah yang bagian C. Predecesornya juga sama, strip atau enggak ada gitu ya. Itu kemudian untuk durasinya 4 jadi C, 4. Kemudian berikutnya adalah yang bagian D. Nah, D ini itu dipengaruhi oleh huruf A. Ini berarti D ini panahnya itu berasal dari si lingkaran A ini. Dengan durasi di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk yang D durasinya adalah 3. Kemudian untuk yang E juga sama, kita lihat bahwa yang mempengaruhinya itu adalah dari huruf C. Nah, jadi E ini panahnya itu berasal dari lingkaran C atau keluar dari lingkaran C ini. Kemudian untuk durasinya itu ada 5. Berarti kita tulis saja E, 5. Kemudian berikutnya itu adalah huruf F ya. Huruf F itu yang mempengaruhi adalah huruf A, jadi otomatis panahnya itu keluar dari si lingkaran A ini. Untuk durasi dari F itu sendiri itu ada 4, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian terakhir itu ada huruf G ini ya. Nah, G ini banyak banget yang mempengaruhinya, itu dari B, dari D, kemudian dari E. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini B, kemudian di sini ada D, kemudian di sini ada E. Kemudian ketiga panah dari B, D, dan E ini menuju ke lingkaran G. Nah, durasi G itu ada berapa? Ada 2. Kemudian kita bisa lihat bahwasanya aktivitinya udah nggak ada lagi ya, karena udah selesai dari A sampai G. Nah, otomatis si F tadi kan ini terakhir ya, nggak ada lagi. Kemudian si G juga udah terakhir, nggak ada lagi. Kita tinggal buat panah aja, kemudian bikin lingkaran N atau selesai. Seperti itu untuk yang nomor 1 atau konstruk AON diagram. Kemudian next ke yang kedua ada forward past calculation, dan kita ketahui di sini ada bedanya ya. Kalau di sini kan dia hanya lingkaran, kemudian di dalam lingkaran ada huruf dan juga angka. Kalau di sini dia selain ada huruf dan angka di dalam lingkaran, di atasnya ada juga angka gitu. Ada 2 angka. Itu ada early start atau ES, kemudian ada early finish atau EF. Nah, untuk itu kita bisa lihat ya, sama juga sih sebenarnya untuk di tabelnya ini seperti yang di atas ini tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah di sini tuh terkait ES dan juga EF-nya. Nah, kalau untuk yang ES itu yang di depan koma. Contohnya ini 0. Yang di atas lingkaran A, 2 ini ya teman-teman. Ini kan ada 0,2 ya di atasnya. Nah, untuk yang 0 itu adalah ES, kalau untuk yang 2 itu adalah yang EF. Nah, di sini juga tadi sama ya. Kalau untuk pengisian di dalam lingkarannya juga itu berdasarkan penjelasan yang ini tadi karena sama aja. Kemudian untuk mengisi atau melengkapi ES dan EF ini tuh bagaimana? Yang pertama kita lihat startnya itu kan 0,0 ya. Nah, otomatis di A,2 itu dimulai dengan 0. Kemudian 0-nya ini itu ditambah dengan si durasinya gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan EF ya, itu tinggal di si ES atau early startnya itu ditambah dengan si durasinya. Jadi dapatlah si EF-nya itu dapat 2. Kemudian berikutnya setelah di lingkaran A atau activity A, kita lanjut ke activity B. Sama ya, karena startnya itu dimulai dari 0,0, berarti untuk B,6 nya ini itu untuk yang ES nya juga sama 0.
Kemudian 6-nya dapat dari mana? Itu sama tadi, yaitu adalah ES ditambah dengan si durasinya. Durasinya kan ada 6, berarti si EF-nya itu adalah 6 karena 0 tambah 6. Jadi dapat si EF-nya 6. Kemudian kita lanjut ke activity yang C. Nah, untuk activity yang C ini sendiri juga sama teman-teman. Startnya kan 0,0. Jadi kita ambil 0-nya dulu untuk ES-nya. Kemudian untuk EF-nya juga sama. Itu adalah 0 ditambah 4. Jadi otomatis untuk yang EF-nya itu adalah 4. Jadi 0,4 ES-nya 0, EF-nya 4. Berikutnya kita lanjut setelah huruf C itu ada huruf D. Nah, huruf D itu kan berasal dari si A ya, lingkaran si A atau activity si A ini. Nah, dia kan untuk yang EF-nya itu kan 2 ya. Berarti untuk di D,3 ini ES-nya itu adalah 2 karena dia melanjutkan dari si ini tadi EF-nya si A gitu. Kemudian untuk durasi D kan itu 3 ya. Berarti ES-nya itu 2 ditambah dengan 3. Otomatis EF-nya dapat 5. Begitu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah activity yang E. Setelah D kan E ya. Juga sama, kita lihat bahwasannya dia kan dipengaruhi oleh huruf atau activity yang C ya. Activity yang C itu ada early finish-nya itu adalah 4. Jadi otomatis untuk early start-nya si E atau activity-nya si E itu adalah 4. Kemudian ES-nya atau early start-nya itu ditambah dengan durasinya. Jadi 4 ditambah 5, dapatlah early finish-nya itu adalah 9. Seperti itu. Kemudian setelah huruf E itu ada huruf F. Nah, huruf F itu adalah berasal dari activity si A atau lingkaran A, 2 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwasanya early finish dari A itu adalah 2. Oke? Berarti untuk yang F ini early start-nya itu adalah 2. Karena itu tadi ingat, untuk yang activity A itu early finish-nya tuh 2, jadi dia meneruskan ke activity F, jadi otomatis early start-nya si F ini adalah 2. Kemudian 2 ini ditambah dengan 4 atau ditambah dengan durasinya, jadi early start-nya ditambah dengan durasi itu bakal mendapatkan atau menghasilkan early finish atau EF-nya itu adalah 6 karena 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Kemudian setelah activity yang F atau huruf yang F atau lingkaran yang F ini, kita lanjut ke lingkaran yang G. Nah, di lingkaran G ini teman-teman bisa lihat ada 3 nih yang mempengaruhi dia. Nah, kalau misalkan di dalam kondisi yang atau di dalam keadaan yang seperti ini, kita harus mengambil gitu ya angka atau ya angka dari ketiga activity yang mempengaruhinya itu paling tinggi. Kalau untuk forward pass calculation, oke, ingat kata kuncinya adalah kalau untuk forward pass calculation itu kita ambil angka yang paling tinggi dari 3 activity yang mempengaruhi. Oke, jadi di antara B, di antara D, di antara E atau di antara ketiga activity ini itu yang paling tinggi early finish-nya itu adalah E. Oke, karena apa? Karena B ini early finish-nya itu 6, kemudian kalau untuk yang activity yang D early finish-nya itu adalah 5. Kalau untuk yang early finish yang E ini adalah 9. Jadi kita ambil yang paling tinggi, itu adalah yang E. Itu adalah angkanya 9. Jadi early start dari G itu adalah 9. Kemudian 9 ini atau early startnya kita tambah dengan durationnya atau durasinya itu 2. Jadi 9 ditambah 2 itu sama dengan 11. Oke. Kemudian N atau kita buat lingkaran. Selesai ya. Nah, lagi-lagi kan yang mempengaruhi lingkaran N ini itu ada 2 lingkaran, antara lingkaran F dengan juga lingkaran si G. Nah, kita lihat ya, untuk yang paling tinggi itu adalah yang lingkaran G, itu angkanya 11. Jadi N ini adalah 11,11. Seperti itu teman-teman. Ini untuk yang forward pass calculation ya. Kemudian kita lanjut ke backward pass calculation. Untuk yang ketiga ini atau backward pass calculation ini ada let start, ada juga let finish. Nah, teman-teman bisa lihat untuk di tabelnya itu sama aja ya. Seperti yang di atas ini sama juga seperti yang di atas ini. Tuh. Yang membedakannya itu teman-teman bisa lihat bahwasanya di bawah lingkaran ini itu ada angka. Oke? Kalau di sini kan cuma di atasnya doang ya, di atas lingkaran angkanya. Sedangkan kalau untuk yang backward pass calculation ini ada angka di bawahnya juga. Jadi ada di atas, ada juga di bawah. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ini biasanya ya, kalau kita buat backward pass calculation, ada let start atau LS dan juga ada let finish atau LF. Itu kita
mulai atau awali dari lingkaran N ini. Biasanya udah dikasih ketentuan dari N ini dia berapa koma berapa. Di sini kalau di contoh ini ada 11,11 ya untuk N-nya. Kemudian 11,11 otomatis kita lanjut ya. Kita lanjut. Biasanya udah dikasih tabel juga kayak dari activity-nya itu hurufnya apa aja, predecesornya itu siapa saja, kemudian durasinya berapa aja. Itu biasanya nanti di tipe soal itu bakal dikasih kok tabelnya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kemudian kita lanjut untuk melengkapi let's start atau LS dan juga let's finish itu bagaimana. Yang pertama itu adalah kita lihat atau kita ketahui bahwasanya di lingkaran N atau selesainya adalah 11,11. Nah, kita terserah mau mulai dari mana, tapi saya rasa kita mulai dulu dari huruf G ini. Nah, karena yang N ini 11,11 otomatis kita ambil angka yang paling tinggi. Sama aja sih, ini kan 11. Jadi 11 ini diteruskan atau dilanjutkan ke G ini. Jadi otomatis si let finishnya itu 11, kemudian untuk yang let startnya itu adalah 9. 9 dapatnya dari mana? Nah, 11 atau let finish ini itu dikurangi dengan durasi, oke? Dikurangi dengan durasi, dapatlah kita let startnya itu adalah 9, karena 11 dikurang 2 itu sama dengan 9. Kemudian berikutnya itu adalah yang huruf B dulu ya. Habis G itu ada B. Nah, yang B ini itu sama ya. Untuk let's start dari G kan 9 ya. Nah, berarti kita terusin ke si lingkaran B atau activity yang B ini. Itu untuk let finishnya jadi 9. Nah, 9 ini atau let finishnya atau LF-nya ini dikurang dengan durasi. Durasi maksudnya. Nah, itu jadi 9 dikurang 6 itu sama dengan 3. Jadi dapatlah LS atau let start-nya itu adalah 3. Kemudian setelah activity yang B atau lingkaran yang B ini kita lanjut melengkapi untuk yang D, yang bagian D atau activity yang D ini, lingkaran D ini, D,3 ini. Nah, juga sama kan let's start dari si G ini kan 9 ya. Berarti kita teruskan atau backward ya. Post calculation-nya itu ke D ini adalah 9. Kemudian 9 ini kita kurangin dengan 3 atau dikurangi dengan durasinya, atau LF dikurang dengan durasi. Jadi dapatlah si let's start atau LS-nya itu adalah 6. Kemudian kita lanjut ke lingkaran yang ketiga itu ada E ya. Sama juga karena let's start-nya si G itu adalah 9, otomatis si let's finish dari E itu adalah 9. Nah, kemudian si LF ini dikurang dengan durasi, 9 dikurang 5 dapatlah 4. Kemudian setelah G udah, B udah, D udah, E udah, kita lanjut ke yang C. Nah, C ini itu kan dari si E ya. Nah, kan kita bisa lihat ya bahwasanya E ini LS atau let start-nya itu adalah 4. Jadi kita taruh di sini atau LF-nya itu adalah 4, kemudian 4 dikurang 4 atau LF dikurang sama durasinya itu 4 dikurang 4 ya, itu sama dengan 0. Jadi dapatlah 0. Jadi otomatis startnya nanti bakal 0 kayak gitu. Kemudian setelah lingkaran C ini atau activity yang C, kita lanjut ke yang F. F ini kan belum tadi ya. Juga sama untuk yang LF-nya itu berasal dari LS-nya si N ini itu adalah 11. Kemudian LF dari activity yang F ini atau angka 11 ini dikurang dengan durasinya itu adalah 4. Berarti 11 dikurang 4 dapatlah 7. Kemudian setelah itu kita berarti lanjut ke lingkaran atau activity yang A. Nah, untuk A ini juga sama ya. Yang A ini kan dia dipengaruhi 2 ya. Untuk yang A itu dia dipengaruhi oleh si lingkaran F dan juga lingkaran si D. Oke. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Ini F ini dia bakal ke A, kemudian D ini juga dia bakal ke A. Jadi ada 2 yang mempengaruhi ya. Ada lingkaran F dan juga ada lingkaran D. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah backward path calculation. Itu kita gunakan angka yang paling kecil gitu. Jadi ketika ada 2 activity yang mempengaruhi gitu ya, atau ada 2 lingkaran asal atau sumbernya gitu, itu kita gunakan angka yang paling kecil. Jadi untuk
let's start di antara D dan F ini, itu yang paling kecil yang mana? Kita bisa perhatikan atau kita bisa lihat bahwasanya di sini untuk yang D sendiri atau activity yang D itu let's startnya itu ada 6. Kalau untuk yang F ini let's startnya itu ada 7. Jadi otomatis yang kita gunakan adalah yang D. Karena kata kuncinya tadi kalau misalkan di backward plus calculation itu kita gunakan yang paling kecil untuk let's startnya. Nah, jadi ya udah kita gunain aja untuk di A ini, untuk yang let finishnya itu adalah 6. Kemudian untuk mencari let's startnya itu adalah tinggal kita kurangin aja LF dikurang dengan durasinya, itu 6 dikurang dengan 2, jadi dapatlah untuk let's start dari A itu adalah 4. Kemudian berikutnya itu adalah juga sama ya teman-teman, kan dari apa, dari lingkaran A, dari lingkaran B, dari lingkaran C, ini nanti bakal menuju ke start gitu ya. Kemudian yang paling kecil itu kan yang 0 ya, kan di sini ada A, B, C. Nah, yang paling kecil let's startnya itu adalah 0, itu dari sumbernya dari lingkaran C ini atau activity yang C. Kalau yang B kan 3, kalau A ini 4. Jadi yang kita gunakan yang paling kecil itu adalah 0. Jadi ya udah startnya ini adalah 0,0. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah kata kunci untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Itu ada konstruk align diagram, itu hanya berupa lingkaran kemudian panah, kemudian di dalam lingkaran ada huruf dan juga angka. Kemudian kalau untuk forward calculation, kata kuncinya adalah kalau misalkan banyak yang mempengaruhinya atau predecessornya itu banyak, itu kita ambil yang paling tinggi. Kalau misalkan untuk yang backward plus calculation ini itu kebalikannya, itu kita gunakan angka yang paling rendah, kemudian dimulainya dari n, sedangkan kalian dimulainya dari start gitu ya, itu bedanya juga. Kemudian biasanya juga soal-soal seperti ini tabelnya udah disediakan. Kemudian berikutnya ada critical path. Nah, untuk critical path ini sendiri itu ada total slack ya atau TS, itu duration within which WP can be delayed since ES without delaying LF. Nah, di sini udah ada rumusnya juga sih. TS itu sama dengan LF dikurang EF, atau TS itu sama dengan LS dikurang ES. Kemudian untuk critical path-nya itu atau CP-nya itu adalah TS sama dengan 0. Kemudian biasanya juga kita nanti diminta untuk melengkapi suatu tabel ya. Kita diminta untuk buat lagi ada activity, ada duration, ada ES, ada EF, ada LS, ada LF, ada juga TS. Nah, kalau misalkan dia itu apa, bernilai 0 ya. Di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa yang bernilai 0. Berarti dia tuh nggak ada apa ya, nggak ada yang namanya apa ya, waktu ngaret gitu, kayak perpanjangan gitu ya. Iya, perpanjangan. Intinya adalah kalau misalkan di suatu proyek itu, kalau misalkan dia TS-nya itu 0, berarti dia nggak boleh waktu itu molor atau ngaret gitu. Karena dia bakal mempengaruhi aktivitas atau suatu proses berikutnya atau yang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan TS-nya tuh lebih dari 0, kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu berarti dia masih bisa gitu untuk ngaret mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu teman-teman. Kemudian tadi kan ada dikasih tahu ya untuk mencari TS, ada juga dengan cara LF dikurang EF atau LS dikurang ES gitu ya. Kemudian kan udah tahu ya teman-teman, ES itu tadi early start, kalau EF itu early finish, kalau untuk LS itu tadi late start, kalau untuk LF itu adalah late finish gitu. Jadi teman-teman harus sudah paham atau udah ngerti gitu ya untuk melengkapi tabel ini. Kemudian kita juga udah dikasih tugas, dan tugas ini alhamdulillah udah dikerjakan atau udah diselesaikan gitu teman-teman. Itu aja sih untuk tutorial atau penjelasan ya terkait materi pertemuan yang ketiga yang katanya kalau nggak salah bakal keluar. Jadi ya teman-teman harus ngerti dan juga paham. Kalau misalkan saya ada salah penyampaian, mungkin teman-teman bisa komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Besok puas, semangat guys.